Tapi ini urusan ibadah, gak bisa dikarang-karang, gak bisa dibuat-buat. Agama ini milik Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak berhak mengarang agama ini. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalau Muhammad itu mengarang-arang agama ini, kami akan putuskan urat nadi jantungnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya, Nabimu tidak ajarkan, Abu Bakar tidak mencontohkan, tinggalkan amalan itu. Walaupun pasti Anda akan dibenci oleh mayoritas manusia. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya sebenarnya dulu sebelum hijrah ke Manhaj Salaf, keluarga saya organisasi Islam berwarna hijau. Dan ketika kuliah, saya ikut ikatan pelajar organisasi berwarna hijau ini. Jujur, saat itu saya ikut-ikutan tidak suka dengan Salafi atau Wahabi. Karena waktu saya didiklat masuk ikatan pelajarnya organisasi warna hijau ini, ada materi khusus yang menjelaskan tentang Wahabi. Di sana mengatakan Wahabi ini aliran yang tidak baik. Dan ciri-cirinya ya berjenggot, celana cingkrang, bahkan siapa saja artis yang ikut paham Wahabi, semuanya dijelaskan di sana. Kebetulan posisi saya pada waktu itu, saya tidak suka Salafi, tapi juga tidak benci. Yang sesuai saya ambil dan yang tidak sesuai saya buang. Contohnya misalkan masalah musik. Saya dulu berpikir musik itu baik-baik saja selama isi liriknya bagus. Dan Wahabi atau Salafi mengharamkan musik. Ya saya tidak setuju dengan pendapat itu. Saya lebih condong ke ulama yang menghalalkan musik. Namun setelah sekian lama saya sering menonton ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Yazid, hati saya mulai terbuka. Dan setelah mengalami perjalanan panjang, saya pun hijrah ke Manhaj Salaf. Perlu teman-teman sunnah ketahui, saya tinggal di wilayah yang adatnya sangat kental. Jadi kalau ada orang nikah, itu harus bayar ke orang tua wanita. Kalau calon pengantin perempuannya sekolah tinggi, bisa sampai puluhan juta yang harus dibayar. Ini di luar mas kawin. Ini termasuk bayar adat lah istilahnya. Nah di sini saya berpikir, kok Islam membebani orang dalam hal menikah? Padahal saya sering mendengar dari ulama, dari ustadz gitu, bahwa menikahnya seorang muslim itu sebenarnya sederhana dan tidak membebani orang. Kenapa tradisi yang seperti ini dalam hal agama membebankan orang? Kenapa kok dilestarikan? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kemudian selain itu juga ada adat di acara kematian 7 harian di kampung saya ya, yang menurut saya sangat membebani juga. Bayangkan jika ada orang meninggal, itu dizikiri selama 7 hari full, makanan ada. Tentunya makanan itu membutuhkan biaya, apalagi yang datang ada sekian banyak orang. Maka menurut saya itu juga sangat membebani. Dan yang paling banyak menghabiskan biaya lagi adalah ketika selesai zikiran, pas 7 harian, yaitu adalah tradisi pesta. Minimal ya harus sembelih sapi kalau di tempat saya. Sebab yang diundang itu nanti ada banyak orang. Nanti kalau nggak sembelih sapi nanti diomongin orang, dikatakan begini, dikatakan begitu. Jadi ya mau tidak mau kadang orang itu memaksa dirinya untuk membiayai diri di acara pesta itu, bisa dengan cara berhutang, minjam ke keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Nah terkait masalah ini jelas saya merasa tidak nyaman. Ini orang terkena musibah, kok ditambah lagi musibahnya? Udah dia keluarganya meninggal, kok malah dia terbeban lagi, hutang sana, hutang sini untuk acara yang seperti itu. Menurut saya ini nggak masuk akal dalam agama. Saya pun mencari di YouTube, selalu ketemu dengan dakwah Salafi terus. Akhirnya lama-lama saya sependapat tentang Ustadz Salafi ini, yaitu kadang ketemu Ustadz Khalid, Ustadz Yazid, Abdul Qadir Jawas. Saya sependapat dengan Ustadz-Ustadz ini karena banyak orang di Indonesia yang melakukan ritual agama yang tidak berdasar atau dibuat-buat. Nah keyakinan saya terhadap Manhaj Salaf ini makin mantap setelah mendapat banyak ilmu dari video Ustadz Yazid dan Ustadz Khalid di YouTube, terutama tentang hadis Nabi yang melarang melakukan suatu amalan yang tidak beliau ajarkan. Sebab setiap amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi itu ditolak. Terlebih amalan itu sangat membebankan orang. Maka itulah yang menjadi dasar saya semakin mantap ke Manhaj Salaf. Dan akhirnya qadarullah, saya ketemu dengan orang yang tepat sebagai guru yang selalu membimbing saya secara langsung dalam belajar agama dengan baik dan benar. Jadi itulah kisah singkat saya dari awalnya tidak suka dengan Manhaj Salaf hingga akhirnya cinta dengan Manhaj Salaf. Nah barangkali kalian punya cerita juga, silahkan kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Next, kita bahas apa lagi ya?